Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi Di dalam kakiku, nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kalau hari ini kembali kita bisa melanjutkan Bible study kita ya. Hari ini kita akan masuk ke kitab yang tidak terlalu panjang dan sebagian besar sejarah di wilayah Asia kecil sudah agak tercover di dalam pembahasan kita sebelumnya, yaitu di gereja mulai dari gereja Galatia, basically from Roma ya, kitab Roma terus sampai kemarin yang terakhir adalah kitab Filipi ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kitab Kolose ya. Seperti biasa saya kembali mengulang, ini adalah materi pelajaran kita yang sudah kita lakukan berminggu-minggu dan kita stuck di lesson number 9 di mana kita membahas intisari atau review dari seluruh isi Alkitab. Kalau saudara-saudara mungkin membuka YouTube bagi yang mungkin di rumah yang tidak mengikuti Bible study ini secara live, lalu saudara mungkin bingung apa yang dipelajari. Nah, inilah yang dipelajari di sepanjang lesson bibliologi ini, dan kita membahas sekarang lesson ke-9 di mana kita membahas intisari dari seluruh isi kitab suci yang kita pegang itu, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. It's a big project juga ya buat saya secara pribadi, tetapi puji Tuhan kita bisa Tuhan sustain little by little, week by week, sampai kita sudah memasuki kitab Kolose, saudara ya. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, dan ini adalah tentunya seluruh kategori dalam seluruh kitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Perjanjian Lama dibagi 5 kategori: kitab hukum, kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil ya. Kemudian di Perjanjian Baru dibagi menjadi 4, kitab Injil, kitab sejarah, kitab surat-surat, dan juga kitab nubuatan. Dan angka-angka yang merah itu adalah jumlah setiap bukunya, sehingga total dari semua kitab atau buku yang ada dalam Alkitab kita sesuai kanonisasi Alkitab yang kita pegang saat ini adalah 66 kitab ya. Untuk sekedar mereview, mungkin saya bisa kembali bertanya ya, kira-kira kalau saya sebut satu kitab, saudara sebutkan itu masuk dalam kategori kitab apa ya. Novi, coba Novi, kira-kira kitab 1 dan 2 Tawarik itu masuk dalam kitab apa, Novi? Sejarah. Yes, kitab sejarah ya, dalam Perjanjian Lama, puji Tuhan. Oke. Lalu Pak Ade, kalau Pak Ade kitab Daniel itu termasuk dalam kategori kitab apa, Pak Ade? Ya, nabi besar ya. Yes, nabi besar. Oke. Tante Meme, kalau kitab sebentar ya, kitab Obaja masuk ke dalam kategori apa, Tante Meme? Di-unmute dulu. Obaja, nabi-nabi kecil. Iya, nabi-nabi Iya. kecil. Very good. Oke. Iya. Iren, Ya, kalau kitab Kisah Para Rasul dari Perjanjian Baru masuk kitab apa, Ren? Kisah Para Rasul itu sejarah. Yes, sejarah cuma satu ya. Oke, Grace yang terakhir. Oke, Grace, apa yang termasuk dalam kitab Wah, curang nih. kitab Ulangan termasuk dalam kitab? Ulangan, sejarah, mengulang, diulang. Hah? Sejarah. Kok sejarah sih? Pikir dulu dong. Hah? Kitab hukum. Ya, oke, Iya. kitab hukum. Oke, ya itu yang kita bisa pelajari ya. Jadi kalau mungkin from now
since last week sampai nanti selesai kita kitab Wahyu, saya mungkin kasih review seperti ini ya, sehingga kita mengingat lagi gitu. Jadi saudara masuk kemana ya, membantu kita sih kalau kita membaca kitab begitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kitab Kolose ya. Tidak banyak introduction yang mungkin saya bisa berikan, cuman saya ingatkan lagi saja, dari seluruh kitab surat-surat atau di epistles itu Paulus menulis 13 kitab ya. Dan kita masih dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus sampai nanti kitab Filemon. Lalu setelah kitab Filemon itu kita masuk ke kitab yang lain-lain yang ditulis oleh penulis yang lain. Ya, seperti kitab Ibrani, kemudian Yakobus, 1-2 Petrus, dan juga 1-2-3 Yohanes. Ya, sedangkan kitab Kolose ini, kalau saudara ingat ya, itu ditulis waktu Paulus ada dalam pemenjaraan yang pertama ya di Roma ya. Jadi ingat saja dalam perjalanan misi Paulus yang pertama dia menulis satu kitab Galatia ya. Dalam perjalanan misi yang kedua Paulus itu menulis 2 kitab, 1 dan 2 Tesalonika. Kemudian dalam perjalanan misi yang ketiga dia menulis 3 kitab, 1 dan 2 Korintus, lalu kitab Roma. Lalu pada saat dia di penjara dia menulis 4 kitab, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Lalu pada saat dia dilepas, lalu sampai final pemenjaraan, sampai dia sebelum mendekati akhir hidupnya, dia menulis 3 kitab, 1 Timotius, Titus, lalu 2 Timotius. Jadi urutannya ingat saja 1, 2, 3, 4 ya, lalu 3. Begitu semuanya berjumlah 13. Jadi 1 penginjilan pertama Galatia, penginjilan yang kedua, perjalanan yang kedua 1-2 Tesalonika, ketiga 3 kitab 1-2 Korintus, Roma. Di penjara Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Lalu pada saat yang udah dilepaskan kemudian dia berada di pemenjaraan terakhir. Dia menulis 3 kitab yaitu 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius. Nah, kalau kita ulang ini terus ya, ini akan membantu kita mengingat. Jadi memang repetition itu hal yang bagus untuk kita mengingat banyak hal dalam belajar khususnya. Nah, kita masuk ke dalam kitab Kolose yang saya beri judul dari seseorang dengan judul The Book of Sufficiency in Christ, atau kitab mengenai kepenuhan atau kecukupan hidup di dalam Kristus ya. Karena kata Christ itu disebut banyak sekali di dalam kitab Kolose yang menggambarkan kepada kita kalau kita mau mengalami kepenuhan hidup, kecukupan hidup secara rohani tentunya ya. Karena yang jasmani itu biasanya Tuhan akan menyusul, menyediakan. Kita percayalah pemeliharaan Tuhan. Maksudnya dari segi rohani secara kepenuhan, kalau saudara mau hidup settle dan stabil dalam hidup ini, saudara mesti benar-benar bergantung dan fokus kepada Kristus ya. Yaitu Tuhan yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, lalu menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, di dalam kitab Kolose inilah kita bisa melihat bagaimana gambaran kepenuhan Kristus itu terjadi dan menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya, baik secara individu maupun secara korporat sebagai satu gereja, begitu. Ya. Nah, Kolose dari segi waktu penulisan adalah kitab ke-8 ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa susunan kitab yang saudara punya itu tidak berdasarkan waktu penulisannya, tapi dibuat berdasarkan kategorinya. Disusun ya di dalam daftar isi Alkitab saudara itu berdasarkan kategori yang kita sudah lihat tadi. Nah, sedangkan dalam waktu penulisan, menurut Paulus itu dia menulis kitab Kolose pada tahun kurang lebih tahun 61, jadi kira-kira kitab ke-8 dari waktu penulisannya. Sedangkan dari kitab kanon Alkitab yang kita punya, tentunya ini masuk ke dalam urutan kitab ke-12 dari 27 kitab yang ada di Perjanjian Baru. Ya, Kolose. Nah, Kolose itu termasuk wilayah Asia Kecil atau Asia Minor yang sekarang ada di dalam wilayah modern Turki.
Jadi tahu Turki itu saudara dulu itu sebelum jatuh ke tangan Islam ya merupakan kantong-kantong kekristenan yang cukup besar di mana Paulus meluaskan pelayanannya dan misi penginjilannya ke daerah ini, ke Asia Kecil. Kalau saudara lihat peta yang ada di screen saudara itu misalnya ada kota Pergamus ya, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Hierapolis. Nah, salah satunya adalah kota Kolose. Nah, kota Kolose ini kota yang tidak jauh dari Efesus yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Dia berada di sekitar 100 mil jauhnya dari kitab Efesus. Nah, ini kalau saudara lihat peta modern yang sekarang, Kolose itu ada di sini. Ya. Dan kalau saudara nanti belajar akhir zaman, Turki itu kan masuk ke dalam kelompok bangsa-bangsa yang disebut dalam Yeskiel 38-39 ya, perang Gog dan Magog. Salah satunya itu Turki yang dalam bahasa kunonya itu saya lupa itu namanya apa. Turki termasuk di dalamnya, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan dulu daerah di mana banyak gereja-gereja dibangun dan gereja-gereja mula-mula berkumpul, ternyata nanti di akhir zaman berbalik dan memberontak menjadi musuh Israel, saudara. Ya, jadi memang Turki ini saat ini masih quiet, tapi menurut nubuatan akhir zaman, Turki akan involve secara signifikan untuk menyerang Israel nanti di akhir zaman dalam perang Gog dan Magog gitu ya. Tapi intinya saudara mengerti saja bahwa gereja-gereja yang kita pelajari selama ini itu kebanyakan ada di sekitar Yunani dan Turki dalam peta modern kita saat ini, termasuk di dalamnya adalah kota Kolose. Ya, kota Kolose. Nah, kalau saudara melihat peta ini ya, Kolose itu adalah kota yang ada di wilayah Lycus Valley ya, Lycus Valley. Jadi di situ ada sungai namanya Lycus River dan ada lembah. Nah, rute lembah inilah di dalamnya termasuk ada wilayah yang bernama kota Kolose. Juga termasuk di dalamnya kota terdekat adalah Laodikia dan Hierapolis. Ya. Nah, ini kota-kota yang terdapat di gereja-gereja Kristen pada waktu itu yang juga ditulis dalam Kolose pasal 4 ayat 13 sampai 16. Ya, jadi kalau saudara memperhatikan kota Kolose ini kira-kira di sebelah timur dari kota modern Efesus ya, yang ada di sekitar sini nih ya, dekat-dekat daerah sini ya, tidak jauh dari Efesus gitu. Dia termasuk di dalam wilayah provinsi Romawi ya, di Asia Kecil yang sekarang Turki yang tadi saya sudah sebut. Nah, jadi kalau saudara membaca Kolose pasal 4 ayat 15 sampai 16, di sana disebutkan kota-kota tersebut ya, gereja-gereja tersebut ya. Paulus menyatakan, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi sepertinya surat Kolose ini adalah circular letter ya, yang disebar, dipindah-pindahkan kemana-mana untuk dibaca. Itu adalah pesan penggembalaan dari Paulus kepada gereja-gereja yang dia layani, begitu. Ya, jadi ini membuktikan bahwa sekali lagi Alkitab itu bukannya kitab yang sekedar dibuat tanpa memperhatikan arkeologi, geografis, dan lain sebagainya. Jadi Alkitab itu benar-benar match dengan sejarah dunia, karena kita tahu Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Makanya nama-nama kota, nama-nama orang, ya, nama-nama raja, kaisar itu disebut ada semua dalam sejarah dunia. Begitu. Tidak ada yang ditulis Alkitab itu menyimpang dari kebenaran yang kita tahu di dalam dunia sekuler saat ini, begitu ya. Nah, Kolose ini sekalipun kota yang kecil, namun dia tidak terisolasi ya.
karena dia berlokasi di dekat Jalan Royal Persia yang melintasi dari Efesus dan Sardis di bagian barat Efrat dan di timur ke arah Persia. Jadi kalau saudara perhatikan peta ini adalah jalan royal kota Persia yang membentang dari Sardis sampai Susa. Susa itu di sekitar Irak ya. Dan Kolose ada di situ. Jadi dia termasuk dilewati oleh jalan besar di mana orang melakukan transport menggunakan jalan royal Persia ini. Ya, nah pada saat dalam abad keempat dan abad ketiga sebelum Tuhan Yesus, Kolose itu pernah menjadi kota penting dibandingkan dari tiga kota yang lain, yaitu Laodikia dan Hierapolis. Ya, kenapa? Karena Kolose itu terkenal dengan industri tekstil dan wool merah darah yang berkualitas. Jadi kalau saudara ingat ya, Lydia itu di Filipi itu punya perusahaan tekstil dari kain ungu yang mahal ya, dari dye itu, dari kerang-kerangan yang ada di laut. Nah, kalau Kolose itu komoditas utamanya andalan mereka adalah wool yang berwarna merah ya. Dan itu dikenal dengan nama wool Kolose. Saya nggak tahu, kalau saudara mungkin ada waktu di Google coba research apakah masih ada itu ya wool Kolose yang dijual saat ini, yang katanya itu kualitas wool yang terbaik pada masa itu ya. Nah, namun setelah jalan utara selatan berpindah ke barat melalui Laodikia, maka supremasi atau ketenaran dari Kolose mulai agak berkurang begitu ya. Jadi itu sedikit yang kita bisa melihat dari kota Kolose. Ada seorang sejarawan yang bernama Tychicus menyebut pernah ada gempa yang menghancurkan Laodikia pada tahun 60 dan 61 kurang lebih setelah Tuhan Yesus ya. Nah, kalau Laodikia itu dibangun dengan cepat, namun tidak diketahui berapa lama dibutuhkan untuk membangun Kolose. Karena itu saat ini tidak ada peninggalan-peninggalan yang banyak yang bisa digali dari Kolose untuk diperoleh begitu ya. Hanya ada sisa-sisa reruntuhan saja yang tidak jelas bentuknya begitu. Ya, seperti misalnya ini ya. Ini adalah the tell itu kayak gundukan atau reruntuhan yang ditemukan di Kolose tapi belum di-excavated ya, belum diteliti dan digali. Belum ada gambarnya. Oh ya, ini, sorry. Baru. Nah, ini cuma ada gundukan seperti ini saja yang belum digali dan kelihatan waktu itu agak terbakar gelap ya, karena ada banyak tumbuh-tumbuhan yang terbakar pada waktu itu, waktu foto ini diambil. Jadi memang di Kolose ini tidak ditemukan ada banyak tempat-tempat sejarah seperti kota-kota lain yang kita sudah lihat seperti Efesus atau Filipi begitu ya. Detail ini sebenarnya Akropolis ya. Akropolis itu bangunan tinggi yang dibangun di atas bukit begitu ya, dan ini hanya peninggalan sisa-sisa yang ada. Juga ada orang yang sempat mengambil gambar ini ya, hanya tinggal tiang-tiangnya saja yang mungkin dulu adalah mungkin tempat temple atau tempat orang namanya forum ya, tempat mereka berkumpul. Hanya ini saja yang ditemukan di Kolose. Jadi tidak banyak peninggalan sejarah yang bisa digali dan di-excavate di Kolose begitu ya. Nah, penduduk di kota Kolose itu beraneka ragam ya. Sejarah mencatat bahwa Antiochus ketiga itu pernah settle establish 2000 keluarga Yahudi pada waktu itu di Kolose sekitar tahun 213 sebelum Masehi. Tetapi saat surat Paulus ditulis hanya tinggal sedikit saja komunitas Yahudi yang masih ada di Kolose pada saat itu. Ya. Karena Kolose itu berada di dekat jalan highway, maka Kolose terbuka terhadap ide-ide baru. Nah, karena itulah di Kolose itu muncul berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak sehat, sinkritisme ya, artinya penggabungan antara Alkitab dengan agama-agama leluhur ya. Kali ini kalau saudara di Indonesia tuh banyak sekali ya. Waktu kemarin 2 minggu lalu saya ke Newcastle itu ada orang yang seorang ibu dari Toraja
menyatakan mengenai tradisi penguburan ya. Kalau di sana saya lupa namanya apa. Kalau di Bali kan namanya ngaben ya. Kalau di Toraja juga ada, saudara. Ternyata upacara penguburan itu selain syarat dengan penyembahan berhala dan ternyata itu melibatkan biaya yang sangat mahal sekali, saudara. Bahkan sampai miliaran rupiah. Dan itu ternyata kalau orang bisa melakukan upacara penguburan seperti itu menggambarkan status sosial mereka gitu. Ada sampai ratusan kerbau yang harus dipotong. Tidak sapi tapi kerbau oleh mereka. Jadi karena hal ini mereka nggak punya duit ya. Kadang-kadang mayat itu diawetkan dan ditaruh di rumah, saudara. Sampai bertahun-tahun sampai mereka punya duit baru melakukan upacara penguburan. Ini kan sesuatu yang sangat tidak membuang-buang uang gitu ya, tidak efisien. Lalu gunanya untuk apa kita merayakan orang mati seperti itu? Ya, kalau misalnya tidak ada uang, kita tidak perlu beli peti-peti yang mahal, karena itu hanya tubuh yang hanya hancur dimakan belatung. Nanti kita akan menerima tubuh kemuliaan ya kalau saudara mampu dikubur di tempat yang bagus ataupun beli peti yang mahal lalu ke rumah duka yang bagus. Tapi itu not necessary, saudara ya. Kan orang seringkali ingin mencari status sosial. Nah, dan gereja-gereja juga katanya melakukan ibadah itu. Saya cuma tanya itu make sure aja jangan sampai ada unsur-unsur penyembahan berhala di sana. Ya kan? Jadi hal-hal yang kayak begini tuh disebut sinkretisme, saudara, menggabungkan iman Kristen dengan agama atau budaya-budaya setempat yang akhirnya menyimpang dari kebenaran firman. Kalau di Islam kita kenal ada penggabungan kekristenan dengan kejawen misalnya. Nah itu di Pulau Jawa ya itu juga sesuatu yang tidak benar. Nah di kitab Kolose juga ternyata mereka di kota ini juga ternyata mengalami satu problem yang sama gitu ya. Yang muncul pada waktu itu selain muncul pengajar-pengajar palsu yang membawa ajaran Gnosticism ke dalam gereja gitu, gerakan pemikiran yang baru yang mereka perlu tumbuh kembangkan di samping firman Tuhan gitu. Nah, karena itulah Paulus perlu menulis surat ini kepada jemaat di Kolose untuk mengingatkan mereka kembali ke ajaran yang benar gitu. Nah, itulah sekilas ya mengenai background atau latar belakang dari kota Kolose di mana Paulus menulis suratnya kepada jemaat di sana. Nah, menurut pendapat para ahli teologi ya khususnya Thompson ini yang membuat komentari mengenai kitab Efesus, dia menyatakan bahwa salah satu kontribusi yang sangat membedakan Kolose dengan kitab-kitab lain adalah visi yang komprehensif yang menyeluruh mengenai fokus kepada kristologi atau Tuhan Yesus. Ya, di dalam kitab Kolose itu seringkali disebutkan banyak sekali bagaimana Kristus itu benar-benar muncul sebagai fondasi yang menjadi dasar kehidupan kita dan bergereja. Ya, misalnya di dalam Kolose 2 ayat 9 itu dikatakan Kristus itu the fullness of Godhead dwells bodily in him. Kepenuhan Kristus berdiam di dalam jasmani manusia, di dalam kepenuhan keilahian ya, ada di dalam Kristus. Lalu Kristus itu juga disebut sebagai heirs ya, ahli waris untuk segala sesuatu. Ya, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan melalui Dia. Kolose 1 ayat 16. Lalu Yesus juga uphold all things by the word of his power. Dia juga membuat segala sesuatu itu ada dalam kekuatan kuasa firman-Nya. Yesus juga disebut sebagai firstborn of all creation. Kolose 1 ayat 15. Ya, lalu dia juga adalah the exact representation of God. Jadi kristologi yang sangat utuh dan menyeluruh itu bisa didapat di dalam kitab Kolose. Jadi kalau saudara mau mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi, saudara baca kitab Kolose berulang-ulang
maka saudara akan diekspos dengan pribadi Kristus. Semakin kita diekspos dengan pribadi Kristus, maka perubahan hidup terjadi, karena 2 Korintus 3:18 berkata, saat kita beholding the glory of the Lord Jesus, we will be transformed, we will be changed from glory to glory, from one glory to another glory, in the same image by the power of the Holy Spirit. Nah, itu penting sekali bagi kita, karena tujuan kita sebagai orang percaya yang utama adalah menjadi seperti Kristus, ya, segambar dengan Kristus. Nah, kitab Kolose itu kitab yang sangat penting untuk kita bisa mengerti dalam hal kepenuhan Kristus yang sangat jelas dipresentasikan di sana, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistematika pembahasan kita seperti yang kita lakukan setiap minggu. Yang pertama adalah penulisnya. Sekali lagi, karena ini masuk dalam surat-surat Paulus, berarti penulisnya adalah Rasul Paulus. Tidak bisa disanggah, ya. Dalam pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus, yang oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Sekali lagi, ya, orang menjadi rasul itu tidak bisa mengangkat diri sendiri. Seorang nabi diangkat berdasarkan dari otoritas firman Tuhan. Karena itulah kemarin hari Minggu saya juga nyebut kita atau seseorang kalau ingin menjadi hamba Tuhan, biasanya Tuhan yang angkat nanti melalui orang-orang tertentu, leader kita mungkin, jemaat yang merasa diberkati, ya. Ada banyak yang seperti itu, misalnya lagi persekutuan, tiba-tiba beberapa orang bilang, aduh kamu bagus, udah jadi gembala aja, gembalakan kami, gitu, gembalakan kita semua. Nah, itu cara Tuhan. Jadi nggak bisa kita declarein diri sendiri untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan tanpa panggilan dan kehendak dari Allah sendiri. Karena nanti jadinya nggak bagus buat dirinya, nggak bagus buat keluarganya, nggak bagus buat jemaat yang dilayani. Nah, Paulus itu sadar, setiap dia bilang dalam surat-suratnya, dia selalu bilang either hamba Kristus atau oleh kehendak Allah. Jadi dia jadi rasul itu sebenarnya benar-benar hak prerogatifnya Tuhan yang diberikan kepada Paulus untuk dia menjadi rasul, di samping 11 rasul yang lain minus Yudas digantikan oleh Matias, ya. Bapak-bapak gereja yang menulis pada abad-abad awal setelah kenaikan Tuhan Yesus seperti Irenaeus, Clement of Alexandria, Tertullianus, Origen, Eusebius juga mengkonfirmasi bahwa Pauluslah yang menulis kitab Kolose ini. Jadi tidak ada perdebatan lain bahwa Paulus yang menulis kitab Kolose. Nah, bukti lain mengenai Paulus sebagai penulis adalah dari kitab paralel, yaitu Filemon. Filemon juga ditulis oleh Paulus karena ada ditulis banyak nama-nama yang sama di sana, lokasi yang sama di kitab Filemon yang nanti kita akan pelajari beberapa minggu ke depan. Oke, nah itu adalah penulis dari kitab Kolose. Nah, sekarang yang menjadi tanggal penulisannya kapan? Tadi saya sudah sempat singgung, sekitar tahun 60 sampai tahun 62, ya, atau 61 sesudah Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan, ini ditulis bersamaan kemungkinan besar dengan kitab Filemon, ya, karena pada saat itu Paulus sedang berada di penjara di Roma dan dia menyebut dalam pasal 4 ayat 3, ayat 10, ayat 18. Lalu Filemon 9 ayat 10, ayat 13, 23 itu ditulis, ya, bagaimana Paulus saat itu ada di penjara waktu itu, ya. Lalu ada banyak nama-nama yang ditulis dalam dua kitab ini memiliki kesamaan. Seperti ada nama Timotius, Aristarchus, Archippus, Markus, Epaphras, Lukas, Onesimus, Demas muncul di dua surat ini. Ya, menunjukkan bahwa surat ini kemungkinan besar ditulis oleh orang yang sama, yaitu Paulus pada saat yang bersamaan. Surat ini juga kemungkinan besar ditulis secara bersamaan dengan kitab Efesus dan dikirim bersama dengan Filemon oleh orang yang bernama Tikhikus, ya. Jadi orang inilah, Tikhikus inilah yang membawa surat ini ke beberapa daerah untuk dibaca oleh jemaat-jemaat di sana. Ya, saudara, nanti orang-orang yang seperti Tikhikus ini akan dapat upah sendiri dari Tuhan. Dia mungkin bukan rasul, dia mungkin bukan orang yang dikenal dan terpandang, tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi
postman ya istilahnya, mail boy-nya Tuhan untuk menyampaikan surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Apapun kontribusi kita dalam pelayanan, jangan berkecil hati. Tuhan pakai kita di hal yang kecil dan upahnya sama. Asal motivasi kita benar, Tuhan pasti akan tolong. Ya, Tuhan akan reward, Tuhan akan berkati kita. Lalu tempat penulisan tentunya berasal dari Roma. Waktu Paulus berada dalam 2 tahun di penjara di Roma. Ya, saudara bisa melihat di peta yang ada di sebelahnya itu ya. Kolose itu salah satu surat yang ditulis oleh Paulus dalam pemenjaraan, selain kita Filipi, Efesus, dan Filemon tentunya. Oke. Gereja Kolose ini dimulai dalam perjalanan misi Paulus di Efesus selama 3 tahun ya, kalau nanti saudara baca kitab Kisah para Rasul 19. Dan ia menemukan gereja ini, yang menemukan gereja ini sebenarnya bukan Rasul Paulus sebenarnya. Nah, Paulus itu tidak pernah ke Kolose sebenarnya. Tapi yang menemukan gereja ini kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 5-7 itu adalah Epafras ya. Ingat, Epafras yang menemukan gereja ini. Lalu mungkin menjadi percaya saat Paulus mengunjungi Kolose, atau sempat ketemulah begitu ya, yang memulai gereja ini saat dia kembali pulang dari Kolose. Ini saya agak bingung nih ya. Paulus di sini bilang tidak pernah ke Kolose. Mungkin Paulus pernah ya, mungkin saya salah ketik di sini dalam penjelasan saya ya. Jadi atau pernah bertemu Paulus di daerah lain sehingga Epafras ini bertobat dan menemukan atau merintis gereja di Kolose ini ya. Setelah gereja ini terbentuk, muncul ajaran-ajaran sesat yang mengancam gereja Kolose yang tidak pernah disebut dalam sejarah sebelumnya. Nah, ajaran ini yang tadi saya sebut dengan Gnosticism. Gnosticism itu satu ajaran yang menyatakan Tuhan itu baik, materi itu jahat. Jadi ngeroh-ngeroh begitu ya. Dan dia menyatakan Yesus itu hanya seorang yang datang dari Tuhan secara mistis. Karena itu dia benar-benar bukan Allah. Ya, kemudian ajaran ini berkembang juga menolak kemanusiaan Yesus. Karena buat mereka fisik itu, materi itu jahat. Nggak mungkin Allah kok jadi manusia begitu. Jadi makanya dia nggak percaya kemanusiaan Yesus. Lalu ajaran ini juga mengajarkan mengenai secret-secret ya, satu-satu hal yang rahasia, pengetahuan yang tinggi gitu, high knowledge untuk keselamatan yang melampaui Alkitab ya. Makanya di sini mereka ada percaya meditasi dan lain sebagainya, saudara. Dan ada banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang sekarang ini muncul dari Gnosticism, saudara. Termasuk juga gerakan zaman baru itu juga dari gerakan Gnosticism ini. Ajaran sesat lainnya adalah Yudaisme, dan ini tentunya menjadi musuh pelayanan Paulus saat dia melayani di kota-kota ini ya. Karena ada banyak pengajar-pengajar palsu dari Yudaisme itu menyatakan bahwa keselamatan itu tidak cukup karena kasih karunia dan iman di dalam Kristus. Karena itu harus melakukan hukum Taurat. Ya, pantang terhadap makanan-makanan tertentu, mengobserve hari-hari raya termasuk hari Sabat. Makanya dalam Kolose kan Paulus menyatakan semua hari Sabat itu tidak perlu lagi dilakukan. Juga ada ajaran mengenai self-denial ya, ascetism. Jadi dia berpuasa menyendiri begitu ya. Itu ajaran yang waktu itu muncul. Dan mereka juga terjerat dalam penyembahan kepada malaikat dan pengalaman-pengalaman mistis. Jadi saudara, ini juga bisa masuk ke dalam gereja. Jadi saudara harus berhati-hati ya, mana yang dari Roh Kudus, mana yang bukan. Kalau saudara menekankan pengalaman dalam berhidup pertumbuhan rohani saudara nanti gampang dan rawan terhadap penipuan. Karena iblis itu mudah sekali menipu, bahkan kan Alkitab menyatakan dia bisa menyerupai sebagai malaikat terang. Jadi kalau saudara mau belajar yang benar itu adalah kognitif kita, ya, pemikiran kita, nalar kita yang harus dibentuk. Nah, model-model Bible study seperti ini itu yang akan membuat iman kita tumbuh dengan kuat, sehingga kita nggak ngalamin pengalaman rohani pun yang orang lain alami, doesn't really matter gitu. Karena saudara ngerti yang
menjadi iman dasar kita gitu. By the way, pengalaman-pengalaman rohani itu juga memang tidak bisa divalidasi apakah itu dari Tuhan atau tidak. Karena itu kita mesti hati-hati membedakan, minta discerning spirit sehingga kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang enggak, begitu ya. Nah, Epafras ini sangat concern dengan ajaran-ajaran sesat ini, maka itu dia berjalan dari Kolose ke Roma untuk mengadukan hal ini ke Paulus yang ada dalam penjara, sehingga dia menulis surat ini kepada untuk jemaat Kolose dan dibawa oleh Epafras, begitu ya. Nah, itu juga lah yang menjadi tujuan dari surat Kolose ini ditulis, yaitu untuk memperingatkan jemaat Kolose terhadap ajaran yang sesat yang muncul ya, sehingga dia mengirim surat ini bersama Tikhikus yang menemani Onesimus, budak yang melarikan diri dari tuannya Filemon yang menjadi anggota jemaat di Kolose. Ya, nanti kita akan lihat itu lebih dalam kitab Filemon, karena Onesimus ini ternyata diperdebatkan oleh Paulus waktu dia bersama-sama dia di penjara. Mungkin dia pernah ketahuan mencuri atau bagaimana dan kabur dari tuannya yang bernama Filemon. Nah, waktu itu Paulus bilang, oke, aku kirim kembali Onesimus kepadamu Filemon. Kalau ada hal-hal yang dia pernah curi, aku akan ganti dan lain sebagainya. Nah, makanya surat itu ditujukannya kepada Filemon. Sebenarnya itu surat mengenai bagaimana Paulus itu membawa anak rohaninya Onesimus untuk kalau bisa dia sampai udahlah jangan diapa-apain, ampuni dia, gitu maksudnya gitu. Maafkan dia. Makanya surat Filemon akhirnya ditulis gitu. Ya. Nah, Epafras itu tetap berada di Roma yang kemungkinan besar akan menerima instruksi selanjutnya dari Paulus. Jadi tujuan utamanya adalah Paulus ini ingin memperingatkan jemaat Kolose untuk ajaran-ajaran sesat gitu. Dan pada waktu itu gereja Tuhan dihantam dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan kitab Perjanjian Baru ya, dari seluruh 27 kitab, hanya kitab Filemon yang tidak deal dengan bahaya ajaran sesat. Di semua kitab mulai dari Matius sampai Wahyu, except Filemon, itu ada peringatan bahayanya ajaran sesat. Bahayanya guru-guru palsu. Bahkan kitab Yudas itu secara khusus ditulis benar-benar memperingatkan secara keras bahaya dari ajaran-ajaran sesat yang muncul pada saat itu. Karena itulah dalam era modern ini pun tidak heran bahwa kita di sini pun juga pada masa ini dibombardir dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat ya kan. Dengan apalagi dengan ada era sosial media, orang tanpa punya kualifikasi sekarang bisa buka YouTube channel lalu khotbah dan ngomong anak ini itu A sampai Z, tapi semua ajarannya nggak benar. Ya, dan itu kita mesti waspada dan hati-hati, karena itu kita harus membentengi iman kita dengan ajaran yang sehat. Biasanya kalau saudara nanti makin dewasa, makin belajar banyak, saudara akan dengan mudah spot gitu ya, mana-mana mendetek mana-mana yang sesat, mana-mana yang salah, mana-mana yang enggak gitu. Sama kayak orang di bank yang megang duit yang asli terus bertahun-tahun, begitu muncul uang palsu satu lembar dia tahu langsung, nah ini palsu nih. Ya, kenapa? Karena dia udah terlatih dari pegangan aja, dari bentuknya aja, dari diraba aja dia udah tahu. Nah, kalau saudara belajar Alkitab seperti ini, saudara tahu yang asli, begitu nanti ada ajaran yang nggak benar, biasanya saudara mulai mikir, ini kayaknya nih nggak cocok nih, gitu ya. Ya, nah hal-hal ini membantu kita untuk membentengi diri dengan hal-hal atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai isi dari kitab Kolose ya. Kalau saudara melihat bagan ini yang selalu saya pakai dari Insightful Living pelayanannya Chuck Swindoll, dia membagi dalam 4 pasal, bagus banget ini dia baginya ya. Semuanya mengenai Kristus saudara ya. Pasal 1 dikatakan mengenai Lord of Creation, Jesus itu Lord of Creation, Lord of the Church, Lord of the Ministry. Lalu pasal 2 dia menyebut Jesus sebagai Lord of our walk ya, Yesus dalam hidup kita, keseharian kita, Lord of our salvation, Lord of our growth, jadi Tuhan atas keselamatan dan pertumbuhan kita. Nah, lalu pasal yang ketiga, Christ is our life,
Mengenai apa? Mengenai pikiran kita, tubuh kita, sikap hati kita, tindakan kita. Itu dikendalikan oleh Yesus. Lalu pasal 4, Christ is our love. Ya, love for unbelievers, kasih untuk orang-orang yang tidak percaya, dan love for believers, kasih terhadap sesama orang percaya. Dari 4 pasal itu, pasal pertama berisi instruction, pasal kedua berisi peringatan, pasal ketiga berisi nasihat, dan pasal keempat berisi pengingatan kembali. Ya, dalam kitab Kolose ini, Yesus dalam pasal 1 dan 2 disebut sebagai His person and work, pasal 3 dan 4 His peace and presence. Ya, secara tekanan, pasal 1 dan 2 itu doktrin dan koreksi, pasal 3 dan 4 bersifat practical dan reassuring, ya. Hal yang praktis dan juga meyakinkan lagi apa yang udah mereka terima harus dilakukan dengan baik. Lalu tema keseluruhan, Christ is our supreme Lord and sufficient Savior. Yesus adalah Tuhan yang utama di atas segala Tuhan, lalu dia cukup, ya, keselamatan yang sudah lebih dari cukup untuk kita. Ayat utamanya Kolose 2 ayat 9 sampai 10, ya. Nah, itu dari Chuck Swindoll. Kemudian summary singkat dari kitab Efesus ini, ya, misalnya Kolose 2 ayat 9 sampai 10 tadi saya sudah menyebutkan dalam Chuck Swindoll tadi, ya. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ini menggambarkan the supremacy of Christ in everything. Lalu pasal 2 ayat 8 itu juga ada peringatan agar berhati-hati dengan ajaran sesat. Ya, hati-hatilah jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, ini peringatan. Kolose adalah Christological letter. Keutamaan Kristus ini adalah gambaran Allah, ya. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kitab Roma itu kan membahas pembenaran dalam iman. Efesus membahas misteri gereja dalam Kristus. Filipi membahas sukacita dalam Kristus yang kita belajar minggu lalu. Kolose itu mempelajari kecukupan dan keutamaan Kristus. Wow, jadi lengkap, ya. Memang kitab Perjanjian Baru, khususnya kitab surat-surat, itu kitab yang berisi ajaran-ajaran doktrin yang kuat dalam Perjanjian Baru, saudara. Jadi saudara melihat, ya, pewahyuan Tuhan dari kitab Kejadian terus sampai kitab Wahyu itu makin meningkat, dan benang merahnya itu Kristus. Dalam kitab Kejadian, Yesus dinubuatkan yang akan meremukkan kepala si jahat, ya kan? Lalu dalam kitab Keluaran, Yesus digambarkan sebagai domba Paskah. Dalam kitab Imamat, Yesus digambarkan sebagai domba-domba dalam penyembelihan korban-korban, ya. Itu ada itu garis bawahnya. Kalau saudara waktu itu pernah nonton, ada seorang anak, ya, yang menggambarkan Kristus di setiap kitab, ada itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Revelation, pewahyuan mengenai Kristus itu makin jelas sekali, terutama dalam kitab surat-surat, sehingga kita mengerti siapa Kristus sesungguhnya. Tuhan yang berdiam di dalam daging, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, garis besar dari kitab Kolose ini, dari 104 ayat, 95 itu mengacu kepada Kristus dalam Kolose ini, ya. Luar biasa, saudara. 95 ayat, itu lebih dari berapa persen itu, ya, mengacu kepada Kristus. Lalu anak, head, kepala, Jesus 7, Lord, Kurios 16, yang sulung itu 2, Christ 26, he, him, himself, whom, ada 41 kali mengacu kepada Kristus. Jadi ini benar-benar syarat dengan kristologi, ya, kitab ini, ya, kitab Kolose. Dalam Kolose tidak ada kutipan dari Perjanjian Baru, memang karena fokusnya dia kepada orang-orang Gentile yang ada di Kolose. Nah, Kolose juga disebut sebagai completing letter. Maksudnya apa? Kalau saudara mau complete, dalam tanda petik sempurna, artinya benar-benar penuh, itu bacalah kitab Kolose.
Kolose 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Nah, kata kesempurnaan itu bukan sempurna artinya sinless, tapi complete dalam Kristus. Penuh dalam Kristus, ya. Kalau saudara menjadi pribadi yang complete, saudara mesti benar-benar abide in Christ all the time. Kitab Kolose ini kitab companion letter ya, bersama Filemon yang tadi saya sudah pernah sebutkan. Ada Tychicus dan Onesimus yang membawa surat ini. Efesus, Kolose, dan Filemon itu ditulis mungkin secara bersamaan ya. Ini lagi summary dari kitab Kolose. Ya, kitab Kolose berhubungan erat dengan kitab Efesus ya. Efesus itu menggambarkan body, the church, Kolose the head. Ya, kepala gerejanya ya Yesus. Efesus itu bersifat pastoral, Kolose itu bersifat polemical, challenge, ada banyak polemik dan tantangan-tantangan yang ada di sana. Efesus itu menggambarkan atau menjelaskan oneness in Christ, kesatuan dalam Kristus. Kolose menyatakan completeness atau kepenuhan hidup di dalam Kristus. Tadi saya sudah sebutkan Kolose 4, 15, 16 ini adalah circular letter ya. Dia ditulis bersamaan dengan kitab-kitab yang lain seperti Efesus ya, mencatat mengenai creation, angel, demon, marriage, and family. Sama kalau saudara baca Efesus 5 lalu dengan Kolose 3 itu sama, di situ ada nasihat untuk para suami, para istri, para tuan, para hamba, dipelajari dalam kitab Kolose ini ya. Saya ingin saudara baca kitab ini sehingga saudara bisa mendapat gambaran yang jelas mengenai Kristus Tuhan kita. Oke, ini sekali lagi summary isi dari kitab Kolose ya. Saudara bisa lihat di sini pasal 1 isinya Paulus itu memberikan greeting, salam. Lalu Paulus memberikan ucapan syukurnya, lalu Paulus berdoa untuk jemaat Kolose. Pasal 2 berisi doktrin mengenai ketuhanan Yesus. Yang kedua mengenai pelayanan Paulus. Lalu bagaimana Paulus memperingatkan mengenai filsafat-filsafat yang keliru yang masuk ke dalam kekristenan yang mesti diwaspadai. Ada practical application tentunya yang perlu kita lakukan, bagaimana seorang Kristen harus memperhatikan hidupnya, Christian conduct, Christian household, Christian speech, and Christian friends. Ya, kita bisa membangun persahabatan dengan orang yang seperti apa. Oke, ya saya akan tutup dengan beberapa ayat kunci dari kitab Kolose. Ini saya sudah baca tadi ya, Kolose pasal 4 ayat 15 dan 16. Lalu Kolose pasal 2 ayat 8 juga tadi saya sudah sempat bacakan ya, mengenai peringatan terhadap guru-guru palsu. Lalu kita akan fokus kepada Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Di mana di sini dicatat mengenai manusia baru kita dari perubahan dari manusia lama kita. Coba kita baca ya. Kita mulai dari Pak Ade, coba baca ayat ini please. Kolose 3 5 sampai 7. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Thank you Pak Ade. Nah, ini adalah gambaran manusia lama kita. Kita melakukan itu semua. Nah, tapi setelah kita dalam Kristus, sekarang kita jadi ciptaan baru. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, coba Tante Meme dibacakan ayat ini, ayat 8 sampai 10. Di-unmute dulu, Tan. Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya.
Kamu bawa aja dulu kabelnya nih. Ada chargeran di dekat itu di kitchen. Sebentar ya. Oke. Eh, Ini adalah manusia baru kita yang mesti mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, salah satunya karakter tersebut. Lalu yang berikutnya adalah Kolose 3 ayat 11. Iren, coba tolong bacakan, Ren. Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau hold on. Tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, thank you. Nah, ini sekarang manusia baru itu harus hidup dalam kesatuan. Manusia baru itu nggak bisa hidupnya bertengkar terus ya, ribut terus, konflik terus gitu. Kalau saudara udah konflik lebih dari 3 orang, most likely problemnya itu kita, bukannya orang lain, saudara ya. Nggak mungkin lah orang konflik sampai begitu banyak sama banyak orang, pasti kitanya mesti berubah. Kalau kita manusia baru, kita harus hidup dalam kesatuan, karena nggak ada lagi orang Yunani, Yahudi, dan seterusnya. Ya, kalau tadi kan mengenai karakter kita ya, jangan berdusta, jangan kata-kata kotor. Ini sekarang hidup dalam kesatuan. Masih dalam hidup kesatuan ya, tolong Novi dibacakan, Nov, pas ayat yang ke-12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Ya, thank you. Nah, di dalam sini kalau saudara mau hidup dalam kesatuan ya, saudara itu harus hidup dalam kemurahan, sabar terhadap orang lain, ampuni orang lain, jangan dendam, saling mengampuni. Kalau enggak akan bisa bersatu dah. Kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain, lemah lembut. Kalau enggak ribut terus. Makanya ini dicatat dalam kitab Kolose. Lalu ayat yang terakhir dalam masalah manusia baru ini, ayat 15 sampai 17. Siapa yang belum baca ya? Grace, tolong Grace baca, Grace. 15 sampai 17, bisa nggak? Bisa. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin, thank you. Nah, saudara, yang bagian 15 sampai 17 ini saya berikan highlight manusia baru sebagai gaya hidup. Jadi kita mesti terus hidup seperti layaknya ciptaan baru yang sudah diubahkan. Di situ ada begitu banyak perintah, exhortation, nasihat yang saudara dan saya perlu lakukan dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita jadi berkat dan memuliakan Tuhan sambil mengucap syukur akan keberadaan Tuhan yang mengubahkan kita. Luar biasa ini ya, ini kalau dijelaskan satu persatu ini bisa jadi satu seri khotbah tersendiri, saudara. Ya. Dan ayat yang terakhir ya, saya bacakan Kolose 4, 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, hikmat itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita.
Saya sudah pernah khotbah mengenai hikmat dan kebijaksanaan ya. Hikmat itu bisa mengaplikasikan pengetahuan yang kita pegang, yang kita punya pada waktu dan tempat yang tepat. Itu ya. Jadi hikmat dan pengetahuan itu berjalan bersamaan. Orang yang punya pengetahuan belum tentu punya hikmat karena seringkali dia menerapkannya secara salah. Jadi hikmat akan menuntun kita menggunakan pengetahuan kita pada tempatnya. Ya, nah itulah kurang lebih apa yang kita bisa pelajari dari kitab Kolose ya, dicoba dikompres sekali lagi mengenai kitab ini yang hanya 4 pasal. Dan yang terakhir, bagian terakhir, apa koneksinya perjanjian lama dengan kitab Kolose? Di sini kembali surat Paulus seperti banyak surat-surat yang lainnya, ia memperingatkan jemaat di Kolose untuk waspada terhadap kecenderungan, terhadap legalisme yang ada dalam perjanjian lama, mau coba diterapkan di perjanjian baru dalam jemaat Kolose. Sehingga ada usaha untuk menambahkan itu pada keselamatan dengan tradisi Yahudi. Sehingga ini mendukakan hati Paulus dan Paulus mengingatkan mereka untuk jangan ikut-ikut hal-hal seperti itu. Ya, nah itu koneksinya dengan perjanjian lama. Lalu aplikasi praktis sebenarnya banyak sekali. Tadi saya sudah sebutkan salah satunya yang mengenai manusia baru. Intinya Paulus memberikan instruksi kepada jemaat Kolose bahwa hal yang penting yang perlu dipegang oleh kita sebagai orang percaya adalah kita mesti menyadari bahwa kecukupan, kepenuhan hidup di dalam kita itu ada di dalam Kristus. Ya, total and complete sufficiency of Christ in our life, ya, dalam hal keselamatan dan juga sanctification, dalam pengudusan diri itu ada di dalam Kristus sepenuhnya, bukan di dalam yang lain. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau mengandalkan program gereja. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh secara penuh kalau saudara mengandalkan pendeta saudara atau favorite preacher saudara atau siapapun juga. Tapi hanya kepada Kristus yang membuat kita menjadi pribadi yang komplit dan sesuai yang Tuhan mau. Ya, nah itulah yang bisa kita pelajari malam ini dari kitab Kolose. Saya berharap ini menambah lagi perbendaharaan kita, pengetahuan kita mengenai kitab kita, dalam hal ini surat-surat Paulus. Oke, ada pertanyaan atau komentar yang mau diberikan sebelum kita tutup dan akhiri dengan doa? Ada? Kok boleh nanya? Ya, silakan. Kan ini kan tentang Paulus memperingatkan jemaat terhadap ajaran sesat ya. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh ada yang ketok-ketok di sini, bukan ketok, yang datang lah. Dia bilang dari Church of God. Church of God. Terus? Terus dia bilang kamu kan udah pernah dia tanya, kamu Christian? Iya saya Christian. Terus dia bilang, kamu tahu kan ada Father in Heaven? Dia bilang ini kita mau beritakan tentang Mother in Heaven katanya. Oh. Iya. Oh, iya. Terus tapi saya waktu itu lagi, dia juga pas ini dia lihat saya lagi beres-beres, lagi bersih-bersih rumah aja. Saya bilang lain kali aja deh, dia bilang gitu. Oh, wow. Dia bilang, are you interested next time? Iya, are you interested kalau next time kita mau share? Ya udah, saya bilang saya next time deh. Oh, oke. Iya, kalau dibilang Church of God itu mah kayak salah satu denominasi gereja Pentakosta kan. Kita kan sebenarnya sister tuh sama Church of God yang ada di Amerika, yang berpusat di Tennessee kalau nggak salah. GBI itu salah satu sister sinode dengan Church of God gitu. Kependetaan kita diakui. Tapi kalau dia nyebut soal ajaran Mother of God itu pasti sesuatu yang bukan Mother of God. Dia bilang kamu kan gitu, kamu udah pernah dengar dong Father in Heaven. Okay. Nah sekarang kamu pernah dengar belum Mother in Heaven? Oh, gitu. Mother in Heaven, oke. Iya, makanya saya ya, nanti kalau dia balik lagi, coba aja tanya dan Injil itu, saya nggak tahu ya. Mother of Heaven ya. Setahu saya itu berbau-bau Katolik ya kayaknya ya. Nggak tahu. Cuman dia bilang dia dari Church of God di Prospect katanya. Oke, Church of God in Prospect, oke.
Iya, ya, coba nanti Koko research deh. Nggak tahu dia ajarannya seperti apa. Tapi dia berapa orang, Nov? Dua orang. Seragamnya bebas apa putih hitam? Bebas. Cewek, cowok? Cewek dua-duanya. Oh, cewek dua-duanya ya. Oke, iya. Nah, ya kita nganggap, ya yang penting saudara ya aware aja, ada banyak hal yang seperti itu yang bisa muncul di apa pintu saudara, ya hati-hati aja ya. Tapi karena memang Novi nggak sempet waktu itu ya, jadi kita tidak bisa tahu inti ajarannya dia seperti apa gitu. Saya juga pernah encounter yang dari Korea waktu itu. Iya. Kenapa, no? Iya, enggak. Cuman sebenarnya agak khawatir juga sih kalau dia datang lagi next time. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Tergantung dia ininya apa, apa namanya, ajarannya apa. Nanti dari situ ya Novi bisa kembangkan gitu. Ya, kalau saya sih cuma sekedar interested biar kita tahu, aware aja bahwa ada ajaran-ajaran yang seperti itu gitu. Ini saya coba Google ya, mau Church of God in Prospect itu dibilangnya World Mission Society Church of God. Nah ini saya nggak tahu apakah ini yang dimaksudkan gerejanya itu. Ya ini di Prospect nih. Itu yang datang orang bule apa orang Islander? Satu Islander, satu kayak orang kalau dari aksennya sih kayak Korea ya. Oh kayak Korea ya, nggak tahu dah. So, ya semoga ini seperti Church of God yang memang sisternya GBI gitu ya. Tapi nggak tahu dah. Ya coba aja nanti siapa tahu kita bisa encounter yang seperti ini ya. Saya pikir saksi Yehova ternyata lain lagi nih ya. Nah, waktu itu pernah ya, masih di rumah mama tuh saya saksi Yehova. Iya. Di rumah saya juga di Masden Park sama Depon saya udah berapa kali tuh didatengin. Ya, oke, waspada saja ya, kalau saudara bisa beritakan Injil ke mereka ya beritakan gitu. Tapi kalau saudara pikir saudara masih ragu-ragu dan kayaknya nggak sanggup debat sama mereka, ya sudah bilang aja sorry, saya lagi sibuk dan ada pekerjaan, memang lagi sibuk gitu kan, ngurus anak dan lain-lain, nggak ada waktu, karena mereka kalau ngomong mereka tuh jadi panjang sebenarnya, lama ya. Oke, thank you loh untuk sharingnya. Ada lagi yang lain? Ikut semua? Oke, baik, kita ambil foto dia untuk ikut saya sebelum kita tutup dan